Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudari, pada kesempatan sesi ini kita bisa belajar kembali tentang analisis data interaktif menurut Miles, Haberman, dan Sandana tahun 2014. Kita mulai bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, apakah yang dimaksud dengan analisis data interaktif? Analisis data interaktif yang dinamakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Ini menurut Sugiono di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2018. Sekali lagi, yang namanya analisis data itu adalah menyusun secara sistematis dari hasil penelitian kualitatif kita, baik berupa itu hasil wawancara, rekaman video, foto, dokumentasi, maupun artefak-artefak lainnya. Oke, yang dinamakan interaktif, karena kita pada hari ini adalah membahas tentang analisis data interaktif. Interaktif adalah nama model yang digagas oleh Miles dan Haberman pada tahun 1992 dan kemudian disempurnakan tahun 2014 oleh Miles dan Haberman dan Saldana. Makna interaktif adalah menghubungkan antara komponen analisis data secara terus-menerus sampai memperoleh data jenuh atau tidak diperoleh data lainnya. Yang dinamakan interaktif itu adalah antar komponen yang selalu berinteraksi selama penelitian berlangsung, baik di lapangan maupun sesudah di lapangan. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang lain adalah yang perlu dipahami adalah sampai memperoleh data jenuh atau tidak diperoleh data lainnya. Artinya data itu sudah menunjukkan jawaban-jawaban responden atau hasil-hasil dokumentasi, hasil-hasil pengamatan, yaitu tidak ada penafsiran lainnya. Oke, komponen analisis data interaktif itu ada tiga. Ada tiga, di sini disebutkan 4, tapi yang komponennya yang disebut itu ada 3. Kalau tahun 92 itu namanya ada penyajian data, ada reduksi data, ada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Perbedaannya hanya reduksi data ini diganti dengan kata data condensation atau kondensasi. Ini perbedaannya, disempurnakannya hanya di kata ini. Nah, apakah yang dimaksud setiap komponen itu? Ada data display atau penyajian data, ada data kondensasi, ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, reduksi data atau diganti kondensasi. Kita pahami dulu maknanya, apa reduksi data, apa kondensasi data, lalu kemudian nanti akan saya jelaskan mengapa istilah reduksi diganti kondensasi. Nah, ini sekaligus nanti akan menjadi tugas saudara-saudari untuk dijawab bersama presensi di link. Kelas A ini linknya, kelas B yang ini. Yang dimaksud reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara melalui seleksi yang ketat dengan coding-coding yang telah dijelaskan kemarin, atau melalui ringkasan atau uraian singkat, atau menggolongkannya dengan kategori-kategori atau tema-tema yang telah dijelaskan pada pertemuan kemarin dalam satu pola yang lebih luas, sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Oke. Sedangkan kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, menfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, maupun artefak-artefak atau hasil pengamatan. Saudara-saudari,
inti dari perbedaan mengapa kok disempurnakan dengan kata-kata kondensasi, karena reduksi itu bermakna ada yang dibuang, membuang yang tidak perlu. Nah, kondensasi itu adalah pengembunan. Pengembunan itu bukan membuang, tetapi bagaimana data-data yang kelihatan tidak perlu itu coba disarikan melalui proses pengembunan itu sehingga menjadi kuat lagi, sehingga data-data itu tidak ada yang terbuang. Nah, apa penjelasan saya ini? Tolong dijawab sekaligus presensi di sini. Ini adalah komponen analisis data interaktif yang pertama. Kita gunakan yang terbaru dengan istilah kondensasi. Oke, komponen analisis yang kedua ini seperti ini. Nah, di sini ada kondensasi. Lalu kemudian kita akan ke data display. Data display atau penyajian data adalah suatu cara yang utama untuk analisis kualitatif yang bisa menjamin validitas atau keabsahan data-datanya. Penyajian data bisa berupa deskripsi kata-kata, berbagai jenis metrik, grafik, jaringan, dan bahkan semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Ini sekali lagi yang paling penting yang saya lihat selama ini. Untuk penelitian kualitatif itu juga digunakan matrik, grafik, jaringan, bahkan tabel itu perlu. Itu adalah untuk lebih mudahnya pembaca mengambil informasi dari laporan penelitian itu. Dengan demikian, analisis data secara cermat dapat mengcover, memuat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang benar. Langkah-langkah penyajian data yang rapi itu juga akan bisa menjamin bahwa perolehan data itu adalah benar. Komponen yang ketiga dalam analisis data interaktif yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis peneliti selama ia menulis. Jadi diverifikasi, disimpulkan atau juga suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjek atau juga upaya-upaya yang lebih luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Jadi penarikan kesimpulan itu akan bisa sangat rapi kalau komponen-komponen yang lain tadi itu kita laksanakan. Bagaimana cara mengkondensasi data, menggolongkan data menjadi kategori-kategori, menjadi tema-tema, lalu kemudian itu dihubungkan, dibedakan, disusun, menjadi kemudian disajikan menjadi tabel, menjadi grafik. Nah, itu akan bisa kita simpulkan dengan baik. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya. Yakni yang merupakan secara keseluruhan adalah keabsahan data. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan. Oleh saudara-saudari, ini sangat penting perhatikan panah ini. Panah ini adalah datip dari pengumpulan data kepada data kondensasi. Data kondensasi bisa ke display data, bisa ditarik kesimpulannya langsung, tetapi dari ini semuanya itu saling berhubungan, bisa saling mengkonfirmasi. Bahkan sesudah kita melakukan penarikan data, kita bisa melakukan data collection atau pengumpulan data kembali. Itu adalah dalam rangka betul-betul agar penelitian itu dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Data jenuh itu yang dimaksud data jenuh, ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Artinya kalau kita itu mewawancara seseorang, contohnya mewawancara seorang narasumber atau informan, maka didapatkan data itu lalu kemudian kita sajikan, kita konfirmasi kembali atau verifikasi kembali dengan
orang yang bersangkutan. Apakah yang dimaksud dengan hasil wawancaranya yang kemarin itu seperti ini, atau ditanyakan kepada pihak-pihak lain, sumber-sumber lain, informasi yang lain, atau dikonfirmasi kepada dokumen-dokumen maupun hasil pengamatan. Nah, inilah interaksi. Panah ini menunjukkan interaksi yang saling berulang, yang terus-menerus bisa berputar sampai didapatkan data jenuh. Oke, terima kasih saudara-saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Anda bisa mempraktekkannya di dalam penelitian-penelitian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.